Kita lanjut yang berikutnya soalnya nih ya. Kita bicara masalah tentang doa nih. Mungkin bisa diajarkan sama guru kita Ustadz Syam apa saja sih amalan doa-doanya nih biar dagangan kita cepat laris ya dan terhindar dari namanya kerusakan. Karena sebabnya kan bicara masalah ain ini juga orang yang dengki sama kita kan juga mungkin ada takutnya. Ya. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam, tafadhol. Baik, tabe guruku Ustadz Maulana Habib Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu guru kita mengajarkan bahwasanya supaya terhindar dan juga laris manis dagangannya, setiap membuka toko yang pertama dibaca itu Al-Fatihah karena pembuka. Ya, baca suratul Fatihah. Yang kedua baca surah Al-Ikhlas 3 kali. 1 kali seperti dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Kata Nabi SAW, jangan jadikan satu bangunan itu, rumah itu seperti kuburan. Yang mana itu rumah kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka subhanallah baca Al-Ikhlas, minimal baca Al-Ikhlas 3 kali. Maka insya Allah itu bagaikan membaca satu Al-Quran. Kemudian baca surah Al-Falaq 1 kali. Kenapa? Menghindari daripada orang yang hasad, orang yang hasut, orang yang iri dengki, orang yang mengirimkan sihir. Akhirnya orang melihat kok tutup terus tokonya, padahal buka tokonya. Orang melihat kok enggak enak, enggak nyaman kalau belanja di sini, padahal bagus pelayanannya. Subhanallah, maka baca surah Al-Falaq 1 kali. Kemudian surah An-Nas 1 kali. Karena ternyata bukan hanya gangguan daripada luar eksternal, tapi ada juga gangguan was-was ya internal. Di dalam diri kita ada gangguan juga. Setelah itu baca ayatul kursi. Dalam satu ayat ayatul kursi, ayat yang dimuliakan ini ayat yang diambil langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi biasanya itu firman turun. Tapi kalau ayatul kursi itu Rasulullah yang mengambil langsung. Maka subhanallah ayatul kursi ayat yang dimuliakan, ayat penjaga, ayat yang insya Allah banyak sekali fadilah-fadilah di dalamnya. Kemudian yang kedua, apa doanya? Ada doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah selalu meminta al-afiyah, keselamatan. Maka Rasulullah meminta, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta keselamatan darimu di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kenapa afiah yang diminta? Afiah maknanya dapat 5 kebaikan di dunia, 5 kebaikan setelah dunia. Subhanallah. 5 kebaikan dunia, yang pertama dapat ilmu. Yang kedua kebaikan ibadahnya. Yang ketiga dilancarkan rezekinya. Makna afiah. Yang keempat yang namanya diberikan kesabaran atas ujian. Yang kelima diberikan rasa syukur ketika mendapat nikmat. Itu di dunia. Yang setelah dunia kebaikannya, yang pertama tidak akan pernah dikasarin oleh malakul maut. Al-afiyah maknanya. Yang kedua, ketika dia dikubur nanti tidak dikagetkan oleh mungkar wa nakir. Subhanallah, terhindar daripada kekagetan, maka selamat daripada sirat dan nanti diberikan amal kebaikannya melalui tangan kanannya, bukan tangan kirinya. Makna al-afiyah 1 kata tapi kebaikannya 10, 5 di dunia dan 5 setelah dunia. Maka Rasul selalu minta al-afiyah. Yang ketiga, doa yang biasa diamalkan oleh baginda Nabi SAW, yakni ketika membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak mencari yang haram. Ya Allah, cukupkan aku untuk meminta kepadamu sehingga aku tidak meminta daripada selainmu. Dan yang terakhir yang pendek, ini jadikan wirid, jadikan zikir. Apa itu? Kata kiai kita bahwasanya kalau mau dagangannya laris, satu syaratnya harus beruntung, harus bejo, katanya harus bejo. Dan caranya bejo, baca ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya